Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Nah, teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan menupdate saham pilihan saya untuk kebaikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram atau YouTube. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Untuk IHSG, hari ini memang terkoreksi di harga 6.814, kurang lebih ya secara persentase min 0,8%, lowest point dan closingnya juga sama ya. Jadi memang hari ini IHSG closingnya cukup parah ya. So far di sini ada swing high yang dimana kalau saya ukur tadi secara Fibonacci kemungkinan ada potensi untuk lanjut koreksi lagi setidaknya di area kotak ungu di harga 6.684 hingga 6.731 ya. Tapi kita lihat saja ya, semoga saja IHSG masih bisa bertahan di atas area kotak ungu ini dan nggak break ke bawah ya. Karena kalau memang harganya break ke bawah ini sedikit berbahaya untuk kondisi IHSG-nya sendiri. Untuk IHSG demikian, lanjut di sini ada saham SMMT. SMMT hari ini ditutup di harga 705 dengan persentase plus 2,17%. Secara teknikal nggak seberapa efisien. Jadi teman-teman bisa perhatikan broker summary yang akan saya tunjukkan di sini. SMMT yang paling banyak akum ada XA, LG, dan MG. Rata-rata XA di 695, LG 691, untuk MG 696 ya. Yang distribusinya ada CP, AK, dan AI. CP di sini ya distribusi terus 12,4 M, rata-ratanya 676. Ya, perhatikan saja rata-rata dari top akumulator hari ini bisa direferensikan dengan average teman-teman masing-masing. Oke, lanjut di sini ada saham ASA. Untuk ASA hari ini ya auto reject bawah di harga 2.110 dengan persentase min 6,64%. Untuk ASA ini stokasinya kalau saya lihat ya berada di area oversold ya yang garis birunya. Dan untuk ASA area supportnya di kotak ungu ini ya kalau saya lihat sempat ada consolidate, swing high ya di sini consolidate, swing low di sini sempat reject ya cukup kuat. Untuk ASA area supportnya di 1980 hingga 2090, jadi kotak ungu ini merupakan area demand. Dan untuk area resistennya teman-teman bisa perhatikan ini ya. Resistnya so far di kisaran harga 2.300 ya di area sana ya. 2.300 atau ya di sini juga bisa sih. Swing low sini. 2.260 ini area resistnya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya nanti bisa tunggu saja di kotak ungu. Dan kalau yang sudah punya ya segera TP ya, kalau sudah mendekati di 2260 ini merupakan area resist yang dimana ini sebenarnya support yang sudah ditembus yang menjadi resisten. Untuk ASA demikian ya, jadi perlu diperhatikan lagi ya, sebaiknya jangan sampai tembus di bawah kotak ungu, oke? Karena kalau memang nanti tembus ya akan lanjut turun lagi setidaknya di swing low sini. Ya kalau saya lihat 1580 ya. Tetap perlu dianalisa lagi untuk ASA. Kita lanjut di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT hari ini ditutup di harga 525 dengan persentase plus 0,96%. So far untuk WSKT ya, tadi kan juga konstruksi memang naik ya, tapi ya hanya sekilas closingnya tetap sama ya, malah melemah kalau saya bilang. Untuk WSKT, kalau memang tadi closingnya naik, berarti ini akan terjadinya golden crossing. Tapi berhubung seperti ini kondisinya, ya kita lihat saja untuk WSKT, supportnya di 520, untuk resistennya di harga 550 hingga 585. Ini merupakan area
resistennya ya, yang dimana kalau memang sebenarnya kalau memang ini berhasil menguat, ini akan terjadinya pola double bottom, tapi ya malah di break jadi gagal ya, patternnya gagal. Untuk USKT ya kalau 520 di break akan lanjut turun lagi ke 490, untuk resistnya di 550. Lanjut di sini ada saham Tower. Oke, untuk Tower ya sementara consolidate dulu. Kalau saya lihat ya mungkin ini akan menjadi suatu pertanda bahwa Tower akan terjadinya reversal trend, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa Tower ini juga sudah turun terus. Lalu di sini ya consolidate di kisaran harga 1000 hingga 1055 ya, itu area konsolidasinya. Yang mau beli ya kalau mau beli breakout ya bisa tunggu saja ketika breakout 1075 ya. Kalau break itu 1075 baru bisa dibeli, atau breakout 1055 juga bisa ya. Tapi yang sudah punya bisa perhatikan kalau dia atau tower ini close-nya di bawah 1000 ya teman-teman bisa stop loss karena ada potensi untuk lanjut turun lagi ke 940. Itu menurut analisa saya. Jadi teman-teman bisa ya gunakan sendiri, atur money management, posisi entry, ya perhatikan price action. Oke, untuk tower demikian. Ya semoga saja ini consolidated untuk lanjut naik lagi ya. Karena kalau memang lanjut naik lagi ini bisa jadi merupakan double bottom. Oke. Kita lanjut di sini ada saham FPNI. FPNI so far ya masih consolidate sesuai dengan perkataan saya, ini consolidate cukup lama ya. Untuk FPNI kalau saya lihat 402 merupakan area support ya, 402 merupakan support paling bawah, untuk resistnya di 506. Untuk ya minor supportnya di 426 hingga 430, untuk resisten minornya di 464 ya. Jadi perhatikan saja di sini sudah ada kurang lebih 4 titik ya, 4 area yang bisa teman-teman gunakan sebagai informasi besok. Kita lanjut di sini ada saham BBB. Oke, untuk BBB hari ini ditutup di harga min 3,69% ya. Sebentar. Saya coba cek dulu gunakan Fibonacci. Tuh ya, ini sempat reject di kisaran harga 1720 ya. Sebenarnya ini bagus ya untuk BBB ya kalau saya bilang, karena kenapa? Kalau saya lihat kan 1940 ini merupakan area support ya, teman-teman perhatikan di sini 1940 ini merupakan area support, dan stokastiknya pun juga tepat berada di area oversold ya. Kalau saya bilang BBB ada potensi untuk lanjut naik lagi sih, setidaknya di 2160. Kalau kita hitung secara persentase ya ini juga lumayan lah, 10% lebih ya kalau saya bilang ya. Tapi hati-hati kalau 1940 seumpamanya berhasil di break ya akan lanjut turun lagi di kisaran harga 1720 di area swing low-nya sini. Kalau mau main aman ya bisa tunggu di 1720 atau 1710, ini baru bisa entry ya. Karena kalau memang nanti seumpamanya BBB golden crossing di area sini, maka ada potensi terjadinya double bottom dan lanjut naik lagi. Ya, jadi untuk BBB demikian. Lanjut di sini ada saham MBPA. MBPA hari ini ditutup di harga 252 dengan persentase plus 5%. So far MBPA masih dalam strong downtrend, harganya turun terus, nggak tahu kenapa. Untuk MBPA masih belum saya sarankan ya, jadi nggak seberapa tertarik saya untuk MBPA. Area support dari MBPA di harga 224 hingga 240, ini merupakan area demand yang kotak merah ini ya. Tepat sekali ini juga membuat rejection, jadi bagus prediksi kita. Untuk MPA area resistennya tepat di 266, tadi juga sempat rejection di area EMA 21-nya di harga 280. Dan sementara waktu selama dia masih bisa bertahan di atas 224, masih ada peluang untuk menyentuh ya kurang lebih di kisaran harga 292. Tapi kalau ini di break, kotak merah di break akan lanjut turun lagi ke 186. Oke, untuk MBPA demikian. So far volume ini cukup bagus ya. Lanjut di sini ada saham Pegas. Oke, untuk Pegas hari ini turun ya teman-teman ya. Turun 15,25, persentase min 4,39%. Ya, kita nyaris hit TP ketiga kita ya, tapi itu oke, kita sudah TP kedua. Happy cuan buat teman-teman yang mungkin sudah cuan, dan jangan lupa untuk bergabung di grup kami MC Members Official, bisa klik link di kolom deskripsi di bawah, sudah saya sediakan linknya.
Untuk Pegas ya, kalau saya lihat, nih ya teman-teman perhatikan, kemungkinan akan adanya koreksi setidaknya di harga 1.500 ya. Tapi kalau memang nanti 1.500 di break, ya kurang baik ya. Kalau memang nanti 1.500 di break, ya di area 1475 hingga 1.500 itu merupakan area demand ya. Ya teman-teman perhatikan saja untuk Pegas ini ya. Karena kalau memang nanti 1475 di break, ya akan lanjut turun lagi ke 1.400. Oke, jadi untuk Pegas ya teman-teman yang belum punya mungkin sebentar. Nah, ini kotak ungu merupakan area support. Oke, kita lanjut di sini ada saham IJBP. Wow, IJBP ya sudah break base area supportnya 8.075 hingga 8.150 ini sudah di break ya. Jadi ya oke ya kita coba ya. Sekarang kita coba. Kita gunakan Fibonacci, coba kita ukur seberapa dalam IJBP ini berpotensi untuk jatuh dan di harga berapa IJBP akan reversal ya. Kita coba cek. Nah, sini ya. Teman-teman perhatikan. Oke, oke di sini. Yang mungkin kalau teman-teman mau beli, yang mau memanfaatkan pullback, bisa tunggu di kisaran harga 7.250 baru bisa entry. Karena ya memang ada potensi untuk terjadinya itu ya. Sorry, ini apa? Ya, ada potensi untuk terjadinya pullback nanti. Kalau saya lihat ya. Tapi maksudnya spekulatif saja ya, karena kita memang berlawan dari arah tren. Yang minat nanti bisa beli di 7.250 untuk IJBP, resistennya di 7.700 ya. Tapi spekulatif saja, jangan masuk all in ya, karena ya kita tahu sendiri ini masih downtrend. Kita lanjut, di sini ada saham Archie. Untuk Archie hari ini ditutup di harga 540 dengan persentase min 5,26%. Ya, oke. Kalau saya lihat ini sudah mau naik ya Archie karena 34 dan 21-nya pun juga sudah golden crossing kalau saya lihat. Dan stochasticnya pun juga masih strong. Ini area consolidated. Nah, oke, ini merupakan area supply ya sebenarnya ya. Ini di area supply. Di harga 545 hingga 565 itu merupakan area supply. Tapi kalau memang ya jadi ya turun lagi. Kalau memang nggak berhasil break dan harganya masih ranging di bawah 545 ya ada potensi untuk lanjut turun lagi ke kisaran harga 510. Dan selanjutnya di harga 460 ya. Jadi untuk Archie demikian. Lanjut di sini ada saham Aces. Ya untuk Aces sebenarnya sesuai prediksi sih. Ya, tapi ya memang masih downtrend ya untuk Aces. Memang masih downtrend ini Aces ya. Benar. Kita coba cek. Tuh ya masih bisa turun lagi sih kalau saya bilang ya. Ini masih ada potensi untuk turun lagi. Untuk Aces ya sebaiknya kalau Aces close-nya masih di bawah 1.000 ya jangan di hold dulu ya karena masih kurang bagus ini. Secara support sih ya di 970 itu merupakan area supportnya ya. Dan untuk resistnya langsung saja di sini. Resistennya cukup tinggi ya di 1190 ini. Dan ya di area sana. Ya, 1.150 hingga 1.190 itu untuk area resistnya ya. Jadi untuk Aces bisa perhatikan saja. Kalau masih ranging di arah sana ya kurang bagus ya kalau saya bilang ya. Kita lanjut di sini ada saham CPRO. Oke, untuk CPRO hari ini closing di harga 86 dengan persentase min 6,52%. Oke ya, jadi teman-teman perhatikan di sini ya.
cukup penting karena kalau saya lihat CPR ini area supportnya di 86. Teman-teman perhatikan kalau memang closingnya di 86 tepat di area support ya. Saya nggak tahu tadi kejadian di market seperti apa, tapi secara teknikal untuk CPRO ini 86 merupakan area support ya, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 95 area resistennya. Tapi kalau memang nanti 86 di break, nggak usah diambil dulu ya. Kalau 86 di break ke bawah nggak usah diambil dulu karena ada potensi untuk melemah kembali. Tapi kalau memang terjadinya rejection, itu oke di-buy saja area resistnya di 95. Oke, jadi untuk CPRO demikian ya. Kalau dia masih bisa bertahan di atas 86 bagus, tapi kalau sudah nggak berhasil ya kita lepas. Lanjut di sini ada saham Bevin. Untuk Bevin hari ini ditutup di harga 12.35 dengan persentase min 0,4% ya. So far untuk Bevin meskipun kita sudah TP tapi Bevin masih bisa mempertahankan posisinya, closing masih di atas 12.35 ya sejauh ini. 12.35 untuk Bevin ya, TP-nya memang masih di harga ini, kita sudah TP 13.30 teman-teman ya. Kita sudah TP di sini. Ya Februari jurnal itu sudah TP kita. Untuk Bevin ya selama dia masih bisa bertahan di atas 12.35 saja nggak ada masalah sih, boleh di hold. Tapi kalau memang sudah closingnya di bawah 12.35 ini ada potensi untuk turun lagi setidaknya di EMA 90 yang garis hitam ini. Di harga berapa? Di 1180 baru kita entry lagi. Ya kalau saya lihat Bevin ada potensi untuk turun lagi sih karena secara momentum juga kurang bagus ya Bevin ini ya. Ya tapi perhatikan saja karena saya juga kurang tahu ya tadi kejadiannya di market seperti apa, bid dan overnya. Jadi untuk Bevin demikian, kita lanjut di sini ada saham Breeze. Untuk Breeze hari ini ditutup di harga 16.50 dengan persentase min 2,08%. Ya, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Oke. Nah, ini gagal breakout ini. Ya, gagal breakout. Yang mau beli ya, kalau yang mau beli ataupun sudah punya bisa perhatikan ini ya. Breeze ada potensi untuk lanjut koreksi dulu ya, sementara ada potensi untuk koreksi setidaknya di harga 1.600-an ya. Jadi yang mau buy bisa di arah sanaan. Dan kalau memang nanti berhasil menguat di atas 1.600 untuk closing price-nya, ya kemungkinan ada potensi untuk lanjut lagi break di 17.50. Dan yang mau beli on breakout bisa beli di sini, yang mau buy on support bisa di 16.10. Jadi untuk Breeze, ya so far memang secara tren masih downtrend, tapi ini kalau saya lihat sudah ada bibit-bibit mau lanjut reversal ya. Breeze demikian, lanjut di sini ada saham ABA. ABA hari ini ditutup di harga 282 dengan persentase min 2,08%. Kita coba cek dulu. Kita coba cek dari Fibonacci-nya. Oke, untuk ABA ini ada area supportnya di 264 ya, ABA ini. Supportnya di 264 untuk ABA dan untuk resistennya di 304 ya. Kalau memang nanti ABA berhasil menguat di atas 264 ya kemungkinan ada potensi untuk rejection. Ya, rejection dan naik lagi. Tapi kalau memang 264 ditembus ya kemungkinan ada potensi untuk turun lagi setidaknya di 212. Ya, secara keseluruhan ABA ini masih bisa lanjut untuk koreksi lagi ya kalau saya bilang ya. Kita lanjut di sini ada saham IPTV. IPTV hari ini ditutup di harga 142 dengan persentase min 6,58%. So far untuk IPTV ya secara teknikal nggak seberapa efisien kalau saya bilang ya. Nggak seberapa efisien. Tapi ya di sini lihat ya. Meskipun hari ini auto reject bawah harganya, tapi secara stokastik ini masih kuat sekali. Karena kemarin juga sempat naik 34% dan hari ini auto reject bawah nggak ada masalah. Ya, kita lihat saja siapakah yang masih hold di IPTV ini ya. Mulai dari kemarin. Kita lihat yang Akom ada BK. Di sini BK masih punya barang ya. 139 rata-ratanya. Dia juga masih punya barang 139. Distributornya ada ZP dan YP ya. Di sini ada ZP dan YP. Rata-ratanya bisa perhatikan sendiri. 141, 138. Jadi BK ini masih punya barang. Rata-ratanya 139 ya di IPTV ini. Oke.
Jadi mendekati daripada rata-rata harga mereka. Kita lanjut, di sini ada saham HMSP. Untuk HMSP hari ini ditutup di harga 915 dengan persentase min 0,54%. Ya, so far untuk HMSP sudah berhasil break area support kuatnya ya di harga sini. Di harga 950 ini sudah di break ini. HMSP berhasil break area support kuatnya. Dan apakah Nah ini di break. Tuh, 4% ya dalam ini. Tapi di sini ada candle reversal ya, tapi kita lihat saja ya besok bagaimana. Semoga saja bisa reverse sih. Kalau memang bisa reverse ya ini ya, teman-teman perhatikan ini. Area support psikologisnya di 900 ya. Ini psikologisnya di 900, untuk resistnya di 950. Perhatikan saja. So far ya masih ranging dulu sih, nggak berani untuk lanjut naik HMSP. Lanjut, di sini ada saham Elsa. Elsa hari ini auto reject bawah harga 326. Untuk area supportnya sudah di break di 342 ini, sudah di break ya swing high sini. Kalau saya bilang ada potensi untuk lanjut koreksi lagi dari Elsa ini ya. Di swing high sini. Swing high di 314 itu area support dari Elsa ya. Resistnya tetap di 342. Jadi untuk Elsa resist di 342, support di 314. Berarti kan beberapa titik lain pentingnya bisa jadikan informasi juga ya. Lanjut, di sini ada saham Antam. Oke, untuk Antam hari ini ya wow sekali ya. Hari ini volume cukup besar, closing plus 0,71%, yang dimana tadi sudah diangkat naik setidaknya di 3170, closing melemah di 2840 ya. Nah, ini penting ini ya untuk Antam, supportnya di 2970 yang dimana sekarang menjadi resisten karena berhasil di break. Kenapa Antam turun hari ini? Ada dua faktor ya kalau dari sudut pandang saya. Pertama, karena harga opening hari ini naik, jadi Anda berusaha untuk menutupi gap meskipun di sini ada gap kecil. Karena tadi kalau saya lihat opening itu Antam gila-gilaan ini ya. Gapnya itu besar sekali. Ya karena openingnya saja sudah di harga 2.990, itu openingnya saja sudah naik. Jadi ada gap di sini dan perlu koreksi untuk menutupi gapnya. Ya. Lalu faktor yang kedua bisa jadi memang sudah mau distribusi ya. Tapi kita lihat dulu broker summary-nya. Di sini AK masih optimis untuk akumulasi ya, rata-ratanya 245 M untuk hantam. Nominalnya ya 245 M. Untuk rata-rata harga masih di atas 3.000, 3.021 untuk lebih spesifiknya. MG juga masih akumulasi, BK juga masih akumulasi. Kurang lebih ya rata-ratanya 3.000 lah ya secara keseluruhan. Dan distribusinya ini ada DR, SQ, dan XC. Ya, jadi kalau saya lihat di sini akan masih optimis untuk akumulasi secara besar-besaran ya, belum distribusi. Ya, harganya turun tambah diakumulasi dan rata-ratanya broker tadi itu masih di atas. Jadi yang belum punya ya kalau saya sih secara teknikal tunggu dulu ya di 2680. Tapi yang mau scalping ya bisa coba karena rata-rata harganya masih di atas. Lanjut, di sini ada saham Bali. Bali hari ini ditutup di harga 795 dengan persentase plus 0,63%. So far untuk Bali, ini ya, perhatikan di sini. Nih, resisten di 800. Support di 770. Kalau memang berhasil break di harga 800 itu berhasil di break resistennya, lanjut naik lagi ke 850. Oke. Lalu lanjut naik lagi ke 890.
Oke, ini untuk next supportnya ya 740. Jadi untuk Bali demikian, perhatikan dulu teknikalnya. Lanjut di sini ada saham Bull. Oke, untuk Bull hari ini ditutup di harga 142 dengan persentase min 6,58%. Tapi kita coba cek dulu secara broker summary yang mulai dari tanggal 25 Februari semenjak ada akumulasinya secara besar-besaran ya 25 Februari sampai hari ini. Siapakah yang masih punya barang ya? Di sini kalau saya lihat II, nah ini masih punya barang 43M, rata-ratanya 148 ya, ketahuan ini. II masih punya barang. Ada yang distribusi, ada CP dan AN. Di sini CP sudah distribusi besar-besaran, rata-rata 150. Tapi ini masih punya barang, rata-ratanya ya cukup jauh ya, 148. Jadi masih ada kesempatan untuk yang beli, untuk yang mau beli masih ada kesempatan karena rata-rata mereka masih di atas. Oke, masih nggak bisa keluar ini karena masih rugi. Jadi untuk bull demikian, lanjut di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 242 dengan persentase 0,0%. So far kalau saya lihat BPKP masih ada potensi untuk koreksi lagi setidaknya di area demand atau area supportnya di harga 228 hingga 234 yang kotak ungu ini merupakan area support, untuk resistennya di 260 dan 278. Kalau memang nanti semuanya BPKP berhasil reject di area kotak ungu ini, maka terciptanya suatu pola double bottom ya. Dan masih ada kemungkinan lanjut naik lagi ke 312 ya. Jadi untuk BPKP yang belum punya tunggu dulu di area kotak ungu, yang sudah punya ya bisa mungkin yang mau averaging down juga bisa di kotak ungu, tapi ingat kalau ini sudah ditembus bisa stop loss. Lanjut di sini ada saham Yellow. Yellow hari ini ditutup di harga 113 dengan persentase plus 1,8% ya. Dan untuk Yellow sendiri kalau saya lihat masih bisa turun lagi ya untuk Yellow ini ya. Ini seharusnya teman-teman juga sudah stop loss. Jadi untuk Yellow saya ingin mengingatkan saja, kalau memang besok Yellow closing-nya masih di bawah 115, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau closing-nya sudah di atas 115, teman-teman bisa hold dulu. Karena sudah saya katakan di awal bahwa kalau memang Yellow closing-nya sudah di bawah 115, perlu di stop loss ya. Karena ini support terakhir. Karena ya next support-nya itu masih jauh ya. Sangat jauh sekali next support-nya. Jadi untuk Yellow demikian ya. Kita lanjut. Di sini ada saham Doit. Doit hari ini ditutup di harga 460 dengan persentase plus 9%. So far untuk Doit bagus ya ini. Strong uptrend sekali, optimis. Ya, ini saya baru notice ini ya, Doit ini ya. Saya baru notice. Tuh ya, untuk Doit ya. Oke, ya menarik ini. Wait. Saya coba cek di weekly chart-nya dulu. Sebentar, mungkin agak nge-lag ya, tapi wait. 0,68, 16. Oke, untuk Doit ya, ini kalau saya lihat ya, tapi teman-teman perlu dianalisa lagi ya. Ini targetnya Doit di 600 kalau saya bilang. Ya, bagus ini. Yang mau beli bisa tunggu dulu. Ya, yang mau beli bisa buy on breakout ya. Kalau dia berhasil breakout 466 bisa langsung beli ya. Tapi ingat harga closing. Jangan sampai hari ini harganya tertinggi-tinggi, harga tertinggi sudah di 484 baru teman-teman beli ya. Jadi salah. Teman-teman lihat dulu untuk Doit ya. Kalau memang sudah berhasil tembus 466 akan lanjut naik lagi ya. Karena kalau saya bilang kalau memang berhasil tembus ini naiknya di 600-an ya. Jadi lanjut, atau yang mau buy on weakness bisa tunggu. Nanti ketika tembus retest lagi di 460 baru bisa beli. Targetnya di 600 ya, diatur sendiri ya untuk Doit ya. Jadi sekian untuk Doit, so far oke ya kalau saya bilang ya. Tapi ada potensi untuk koreksi sih. Jadi ya karena stokastiknya seperti ini ya. Karena stokastiknya seperti ini. Untuk Doit demikian, kita lanjut di sini ada saham Tekim. Tekim hari ini ditutup di harga 7275 dengan persentase min 5,21%. Jadi ya wait,
Jadi Tekim hari ini koreksi ya, koreksi tapi masih bisa bertahan di atas 7.100 hingga 7.200 ini Tekim masih bisa bertahan di atas sana. Dan untuk resistnya 7.700 ya, perhatikan di sini ada 2 area resisten, 1 area support dan 1 garis support ya, yang dimana cukup ya untuk informasi. Oke. Jadi untuk Tekim kan juga kondisi IHSG seperti ini ya, koreksi cukup parah ya. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Indi hari ini ditutup di harga 2740 dengan persentase min 6,8%. So far kalau saya lihat ini masih ada potensi untuk lanjut koreksi lagi ya. Ada potensi untuk lanjut koreksi lagi, tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu untuk Indi secara broker summary. Oke, di sini ya 50-50 ya. AK ini masih akumulasi sama BK. Masih bisa akumulasi 8,3 M, 6 M, rata-ratanya 2786, 2808. Distribusinya ada PD dan AI. Ya, perhatikan dulu broker summary-nya. Dan untuk ini secara teknikal ini ada supportnya di 2600. Oke. Ini demikian, lanjut di sini ada saham Toys. Wow, oke. Untuk Toys ya, bentar, daripada teman-teman bingung ya, nanti matanya sakit, nggak bisa trading, jadi saya hapus dulu ya. Untuk Toys ya, supportnya ini di sekitaran sini ya, garis supportnya di 175. Untuk area resistnya di 197 ya, itu area resistnya. Oke. Untuk area middle point-nya teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, ya yang bagian penting sih di sana-sana sih. Ya area supportnya di 197 hingga 206 itu, sorry, ini area resistnya. Dan untuk area supportnya di 175 ya, perhatikan saja untuk Toys ini. Tapi ingat kalau memang nanti 175 di break akan lanjut turun lagi ke sini. 163 ya. Toys demikian, lanjut di sini ada saham BVIC. BVIC hari ini tutup 135 dengan persentase 0,0%. So far untuk BVIC masih lanjut continuation downtrend. Ya. 128. Dan ini area supportnya 129 ya. 129 area support. Ya, resistnya di 138. Jadi untuk BVIC ya sementara saya sediakan 1 support dan 1 resist dulu ya. Resist 138, support 129. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham Alsip. Alsip hari ini tutup 14.25 dengan persentase min 5,94%. So far kalau saya lihat Alsip masih bisa lanjut turun lagi ya, karena rejection di area supply-nya di harga 15.70 ya. Ini kalau saya lihat Alsip masih bisa koreksi lagi. Ya kita tunggu ya. Alsip ini termasuk dalam daftar watchlist saya. Ya 13.35 nih kita bisa entry, tapi tunggu momentum. Kalau stokasinya tepat di bawah saat di 13.35, kemungkinan akan jadi sinyal kita. Lalu ada lagi di 12.6 untuk area supportnya, dan yang terakhir di 1195. Jadi untuk LSIP ya kita masih pantau dulu, wait and see. Yang mau entry bisa tunggu dulu. Yang mau buy on breakout ya bisa tunggu di 15.70. Ya untuk LSIP so far masih arahnya masih koreksi dulu ya kalau saya bilang. Kita lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini tutup harga 197 dengan persentase plus 1,55%. Untuk MLPL juga hari ini sempat terjadinya retest di area demand, area supply di 210 hingga 230 ya. Sempat terjadinya retest di arah sana. Yang mau beli MLPL bisa tunggu dulu di 179. Ini bagus ya kalau mau entry price-nya 179 hingga 180 itu bagus kalau yang mau entry. Untuk yang teman-teman yang mungkin sudah rugi dan mau stop loss tapi bingung area stop loss-nya di mana, teman-teman lihat kalau memang nanti seumpamanya MLPL closing-nya sudah di bawah 179, teman-teman bisa stop loss. Karena kenapa? Kalau memang terjadi demikian, ada potensi untuk lanjut turun lagi ke area 143 untuk MLPL ya. Jadi untuk MLPL yang mau beli ya bisa tunggu dulu di 179. Ini cukup bagus ya untuk MLPL. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK.
Oke, untuk MTEK hari ini ditutup di harga 2030 dengan persentase min 6,88%. Jadi MTEK sendiri hari ini auto reject bawah ya. Dan kalau saya lihat untuk MTEK so far masih closing di atas, di garis SMA 34, 21 dan 90. Kalau memang besok rebound, ya ini reboundnya cukup tinggi di 2240 kalau memang besok rejection ya, dan harganya berhenti turun. Tapi kalau teman-teman yang mau beli ya sebentar, saya cekkan dulu. Ya yang mau beli sih bisa sih kalau saya bilang ya. Kalau memang besok break 2080 teman-teman bisa beli. Ya jadi kalau MTEK besok break 2080 teman-teman bisa beli, tapi kalau nggak break ya teman-teman bisa tunggu dulu karena ada potensi untuk lanjut turun lagi di 1970 dan 1850 ya. Karena ini pattern double bottomnya belum selesai ya, belum hit area TP-nya. Area TP-nya di 2480. Jadi untuk MTEK kita nggak ada yang tahu bahwa ISG bisa koreksi separah ini. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Saya Mercang, pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.